Seiring dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka salah satu dampaknya adalah adanya kemajuan dalam multimedia pembelajaran. Kadang-kadang matematika dikaitkan dengan mata pelajaran yang membosankan. Salah satu penyebabnya adalah sajian materi yang kurang menarik. Dengan menggunakan multimedia pembelajaran, guru dapat menggunakan berbagai macam media seperti audio, video, hingga permainan yang menarik, sehingga siswa tidak akan mudah bosan dalam pembelajaran di kelas. Dan siswa dapat menangkap materi matematika dengan lebih baik. Adapun salah satu cara untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap matematika yaitu dengan penggunaan alat peraga dalam pembelajaran. Alat peraga adalah alat atau benda yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar tampak lebih konkret. Dengan menggunakan alat peraga matematika, dapat merangsang dalam proses belajar dan menumbuhkan motivasi belajar, sehingga siswa tidak menjadi bosan karena lebih mudah dan menyenangkan. Di mana penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar untuk memberikan penekanan pada aspek pemahaman dan kreativitas siswa. Siswa juga diberi kesempatan secara luas untuk belajar kreatif, aktif, dan inovatif, serta menyenangkan. Apalagi pada saat ini di sekolah minimnya penggunaan alat peraga, dikarenakan untuk mendapatkan alat peraga pun tidak mudah. Jikapun ada, maka akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Dan jika membuat alat peraga dengan sendiri, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Berikut beberapa kriteria dalam pembuatan alat peraga, yaitu tahan lama, dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat. Untuk menemukan bahan-bahannya pun tidak mudah, terkadang sulit ditemukan. Bentuk dan warnanya pun harus menarik, sederhana dan mudah dikelola, ukurannya sesuai dengan ukuran fisik anak. Dapat menyajikan konsep matematika baik dalam bentuk real, gambar, atau diagram, dan sebagainya. Jika dilihat dari kriteria alat peraga, akan sulit untuk membuat alat peraga sendiri. Hingga akhirnya, saat ini saya memiliki sebuah ide gagasan untuk membuat media pembelajaran alat peraga digital yang dapat dibawa kemana saja, dan juga untuk memudahkan guru dan siswa. Ide gagasan saya tersebut adalah membuat aplikasi alat peraga digital, yaitu terkhusus untuk materi FPB dan KPK. Hingga nama aplikasi tersebut pun dinamakan AlphaData atau alat peraga Dakota. Dakota merupakan alat peraga untuk mencari hasil dari FPB dan KPK. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru maupun siswa dalam menggunakan AlphaData ini yaitu dengan cara pertama, menginstal aplikasi AlphaData yang tersedia pada Play Store. Lalu setelah terinstall, klik aplikasi AlphaData dari deretan aplikasi lainnya. Lalu akan muncul pada bagian utama yaitu dari logo AlphaData. Logo ini saya desain sendiri. Ini dia tampilan utama pada aplikasi AlphaData. Pada aplikasi AlphaData ini tidak hanya berisikan game AlphaData saja, tetapi ada materi, video pembelajaran, latihan soal, dan kuis. Siswa dapat langsung bermain game AlphaData dengan cara mengklik start yang ada pada tampilan utama. Tetapi jika siswa ingin mempelajari terlebih dahulu, baik itu materi, video pembelajaran, bisa langsung klik tanda panah yang ada di sebelah kiri. Pada menu cara bermain, ini ditunjukkan bagi siswa yang belum memahami bagaimana cara memainkan game AlphaData ini. Setelah siswa mengklik start, maka akan muncul tampilan kedua yaitu pemilihan apakah siswa akan memilih untuk mencari FPB ataukah KPK. Lalu setelah siswa mengklik salah satu dari pemilihan FPB dan KPK, maka tampilan selanjutnya yaitu ada pemilihan tingkatan dalam bermain game.
yaitu ada tingkatan mudah, tingkatan sedang, dan tingkatan sulit. Lalu setelah itu akan muncul tangga setiap levelnya, yaitu dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini dia tampilan untuk game Alpadakta. Pada tampilan ini, FVB atau KPK yang diminta hanya satu, yaitu dari 6. Maka bunga yang terdapat pada tampilan ini hanya satu jenis saja. Tetapi jika yang diminta untuk mencari FVB dan KPK yaitu ada 2, maka bunga pun akan terdapat 2 jenis, yaitu seperti yang ada di tampilan pink dan merah. Oke, langsung saja ke penjelasan cara bermain game Alpadakta ini. Misalkan soal yang diminta dari FVB dan KPK 8 dan 12. Pada bagian ini kita anggap bilangan 8 adalah bunga yang berwarna pink dan bilangan 12 adalah bunga yang berwarna merah. Untuk bermain game ini kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor dari bilangan yang diminta. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 12. Lalu masukkan bunga ke dalam pot sesuai dengan angka-angka yang telah disebutkan. 1, 2, lalu masukkan bunga ke dalam pot 4, dan yang terakhir masukkan bunga warna pink ke dalam pot nomor 8. Apabila siswa salah memasukkan bunga ke dalam pot, maka nyawa akan menghilang 1. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk bunga bilangan 12. Faktor dari 12 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan yang terakhir 12. Dapat dilihat isi dari setiap pot itu jumlah bunganya berbeda, ada yang berisikan 2 dan mengisi, maka akan otomatis muncul pertanyaan. Tak lama pertanyaan pun akan menghilang. Di sini siswa diberi waktu 10 detik untuk mencari jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Jika siswa telah mengetahui jawabannya kurang dari 10 detik, maka siswa tinggal langsung saja klik tanda next. Lalu secara otomatis akan muncul box untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Setelah menjawab, tinggal klik enter saja, maka jawaban akan terkirim. Jika benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Itulah penjelasan mengenai ide gagasan saya untuk membuat alat peraga digital Dakota. Semoga dengan adanya alat peraga digital ini dapat memudahkan siswa maupun guru dalam belajar dan mengajar. Saya Sylvia Putrisani, pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye.